Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pagi ini jam 8 pagi ini memang jam-jam kritis ya. Dalam artian sudah masuk ke 10 hari terakhir, semalam itu malam 25 ya. Ya, malam ini benar nggak ya? Nah, malam ini masuk malam 26. Betul nggak, teman-teman? Mohon dikoreksi kalau salah. Ya, jadi orang-orang sudah sibuk dengan i'tikaf, termasuk Uma juga. Kita mungkin baru tidur sejam, 2 jam gitu ya, sehingga pagi ini masih dalam keadaan yang sangat ngantuk. Jadi Uma juga memahami kalau beberapa teman atau beberapa santri dalam keadaan yang masih mengantuk, tapi mudah-mudahan walaupun singkat tapi bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Hari ini temanya memang kalau ingin tenang ada amalan-amalan yang kita lakukan, tapi hari ini Uma ingin bahas berkonsentrasi lebih kepada Lailatul Qadar dan i'tikaf. Jadi kita akan bahas malam ini tentang Lailatul Qadar dan juga i'tikaf. Kenapa? Karena masih ada waktu malam ini malam ke-26. Besok malam 27. 27 29 itu malam-malam kritis yang sebaiknya teman-teman memaksakan diri untuk i'tikaf di masjid. Kita bahas dulu tentang Lailatul Qadar pada malam ini ya teman-teman semua, supaya kita termotivasi untuk melakukan yang terbaik di sisa-sisa Ramadan kita, insya Allah. Sebentar lagi Ramadan akan berakhir, tentu kita mau memberikan yang terbaik uh, di Ramadan kali ini insya Allah. Baik ya. Baik, langsung saja teman-teman semua. Kalau kita lihat dalam surah Al-Qadar ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surah Al-Qadar itu ada kalimat dalam surah Al-Qadar ya. Ayat 3 sampai 5 dikatakan malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan juga turun malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Dan malam itu penuh dengan kesejahteraan, ketenangan sampai terbit fajar. Jadi kalau kita lihat surah Al-Qadar ini surat ke-97 dalam Al-Quran. Surat ini berada dalam juz ke-30 termasuk dalam golongan surah Makkiyah, di mana ayat-ayat diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ya, nah ketika kita membahas Lailatul Qadar pasti tak lepas dari surah ini, surah Al-Qadar ini. Mari kita lihat teman-teman semua, kalau begitu kita sudah tahu bahwa ada berbagai macam keutamaan Lailatul Qadar. Yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya dan kita tidak terlewatkan karena kelalaian, karena ngantuk, karena kesibukan pagi dan siang harinya, sehingga malam waktu yang kritis ini yang harusnya kita bangun, kita sungguh-sungguh, malah kita lewatkan dengan bablas tidur, sayang sekali. Kenapa? Karena ada beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Apakah keutamaan Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar itu adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas? Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah, berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa Lailatul Qadar ini waktu diturunkannya Al-Quran. Teman-teman lihat waktu diturunkannya permulaan Al-Quran. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan permulaannya Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi keutamaan Lailatul Qadar yang pertama adalah waktu diturunkannya Al-Quran, itu di Lailatul Qadar. Kemudian teman-teman semua, namanya bulan diturunkannya Al-Quran, makanya Syahrul Ramadan dijuluki juga Syahrul Quran, Syahrul Tilawah. Makanya kita diperintahkan untuk banyak berinteraksi bersama dengan Quran. Orang-orang saleh itu di zaman dulu menyibukkan diri dengan mempelajari dan mendalami Al-Quran lebih intensif dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Sampai-sampai mereka tuh orang-orang saleh itu meninggalkan halaqah-halaqah ilmu, lebih banyaknya berinteraksi dengan Quran.
Kalau kita lihat Al-Quran ini banyak ya fungsinya ya. Fungsinya kalau menurut surah Al-Baqarah 185 sebagai petunjuk bagi kita. Kalau menurut surah Al-Isra 82 fungsi Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dalam Al-Isra ayat 82 dikatakan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk dan sebagai obat buat kita. Obat hati, hati yang sedih, menguatkan hati yang sedih, obat fisik, menguatkan fisik yang sakit, dan obat menghilangkan berbagai macam jenis sihir. Ya, jadi keutamaan dari Lailatul Qadar yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian, teman-teman semua, yang kedua, apa keutamaan dari Lailatul Qadar yang kedua? Sudah dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dikatakan dalam surah Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat dan amalan-amalan yang kita lakukan di Lailatul Qadar, malam Qadar, itu lebih baik daripada sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Bayangin kalau kita dapat malam itu teman-teman semua, maka ibadah kita itu bernilai pahala yang sangat luar biasa. Pahalanya besar ya. Coba kita lihat teman-teman semua, Masya Allah, kenapa sih malam itu disebut Lailatul Qadar? Kenapa? Karena Allah mengqadar, Allah menentukan rezeki dan ajal seluruh kejadian alam, menentukan siapa hidup, siapa mati, yang selamat dan celaka, yang bahagia, yang sengsara, yang kaya dan melarat, yang mulia, yang terhina, musim kemarau, musim panen, dan sebagainya. Maka segala sesuatu yang Allah inginkan pada tahun itu, kemudian Allah mengabarkannya pada malaikat gitu. Jadi sebelum kita membahas mengenai keutamaan Lailatul Qadar berikutnya, kita harus tahu kenapa sih malam itu disebut Lailatul Qadar? Karena Allah mengqadar, Allah mengqadar, Allah menentukan rezeki, ajal, kejadian-kejadian, siapa yang hidup, siapa mati, siapa celaka, siapa yang selamat, siapa yang bahagia di tahun itu, teman-teman semua. Makanya dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 disebutkan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmat. Nah, ini disebut juga kalau kita lihat sebagai takdir tahunan, takdir khusus. Makanya malam itu doa. Doa. Kalau seandainya teman-teman ditakdirkan tahun ini misalnya teman-teman sakit parah misalnya, tapi teman-teman doa di malam itu, ya Allah berikanlah kesehatan, maka teman-teman bisa menjadi orang yang sehat gitu. Dengan doa yang teman-teman panjatkan di Lailatul Qadar itu. Jadi ini adalah takdir tahunan ya teman-teman semua. Kalau takdir umum itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah Allah tetapkan terlebih dahulu sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis sahih ya. Tapi kalau Lailatul Qadar ini, teman-teman semua, ini adalah takdir tahunan. Yang seharusnya tahun itu terjadi apa sama teman-teman semua, dengan doa yang teman-teman panjatkan, maka teman-teman bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ibadahnya di malam itu diterima oleh Allah, maka menyamai ibadah selama 1000 bulan ya, atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau ibadah kita di malam itu diterima oleh Allah, seperti kita beribadah setara kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Makanya pahalanya besar, luar biasa. Ya. Dan Rasulullah katakan, Man qama lailatal qadari imanan wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi malam itu, kita nggak tahu malam itu Allah rahasiakan, karena Allah ingin kita fokus di 10 malam terakhir. Memang Rasulullah katakan ganjil, tapi teman-teman harus waspada. Ganjil di Indonesia belum tentu di luar negeri. Di luar negeri bisa jadi genap. Di luar negeri ganjil, di Indonesia genap. Artinya jangan membeda-bedakan antara ganjil dan genap, karena kita nggak pernah tahu ganjil genap yang benar tuh yang mana. Sehingga kita diperintahkan untuk di 10 malam terakhir konsentrasi untuk ibadah, khususnya di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam-malamnya, janji, yakin bahwa janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan. Siapa yang doa Allah kabulkan. Jadi bersungguh-sungguh untuk sholat dan berdoa di malam itu. Malam itu berbeda dari malam-malam lainnya, teman-teman semua. Jadi manfaatkan
waspadai kelezatan tidur kita, waspadai kesenangan hidup kita, fokus beribadah di malam itu. Gitu ya. Jadi kita kembali lagi, kita membahas mengenai keutamaan Lailatul Qadar. Tadi yang kedua adalah Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita beribadah di dalamnya setara dengan ibadah 83 tahun, 4 bulan kurang lebih. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dikatakan, sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi malam itu, Lailatul Qadar itu, di 10 malam terakhir itu, malam ini adalah malam yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan keberkahan. Tadi ya, kalau kita berdoa, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah ampuni, gitu, Allah ampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu malam yang penuh dengan keberkahan. Yang keempat, Lailatul Qadar itu keutamaannya, malaikat dan juga malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang sangat banyak dan juga malaikat Jibril itu turun. Dikatakan dalam surah Al-Qadar ayat 4 apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam itu turun malaikat-malaikat dan juga malaikat-malaikat Jibril. Malam itu banyak sekali malaikat turun. Karena malaikat turunnya sangat banyak, maka malam itu banyak keberkahan. Karena kalau turunnya malaikat, pasti itu menandakan turunnya berkah, turunnya rahmat. Sebagaimana kalau kita ingat teman-teman semua, malaikat itu turun kalau kita baca Quran, ya kan? Malaikat turun kalau kita baca Quran. Mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir, majelis ilmu. Malaikat akan meletakkan sayap-sayap kepada para penuntut ilmu karena karena malaikat mengagungkan mereka. Sama juga di Lailatul Qadar. Ini malam yang sangat luar biasa. Malaikat banyak sekali. Kalau kita bisa lihat ini, mungkin nggak ada space lagi gitu ya, saking malaikat itu berdesak-desakan saking banyaknya turun di malam itu. Termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan disebut arwah ya. Jadi malaikat pada saat itu turun sangat banyak. Malaikat turun menandakan banyak keberkahan. Malaikat itu mengamini doa-doa kita. Jadi banyak berdoa di malam itu teman-teman semua. Malam itu kapan? Wallahu a'lam. Allah nggak kasih tahu waktunya kapan. Rasul cuman kasih pertanda ya di malam-malam ganjil. Tapi lagi-lagi malam ganjil yang pasti kita nggak tahu. Kita menyangka bahwa malam ini malam ke-26. Wallahu a'lam. Bagi sebagian teman yang lain ini malam 27 gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi jangan membeda-bedakan antara malam ganjil dan malam genap karena kita nggak tahu mana yang ganjil sesungguhnya. Kelima, apa keutamaan dari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu disifati dengan salam. Apa maksudnya? Dalam surah Al-Qadar ayat 5, teman-teman lihat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan salam, penuh dengan ketenangan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Apa maksudnya malam itu tenang, sejahtera? Maksudnya malam itu penuh keselamatan di mana syaitan tidak bisa berbuat apa-apa di malam tersebut, tidak bisa berbuat jelek atau mengganggu yang lain, ya. Malam itu disebut salam, keselamatan, ketenangan. Banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam hari itu. Jadi malam itu bagaimana syaitan tidak bisa buat apa-apa dan juga Allah banyak menyelamatkan orang-orang dari hukuman dan siksa. Orang-orang di api neraka karena mereka orang-orang banyak melakukan ketaatan pada malam hari itu. Keenam, apa keutamaan Lailatul Qadar? Dicatat takdir tahunan, tadi Uma sudah jelaskan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 dikatakan, pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Jadi, malam itu dicatat takdir tahunan. Jadi teman-teman doa, misalnya ya Allah berikanlah kesehatan. Di tahun itu, ketika teman-teman doanya dijabah, teman-teman diberikan kesehatan. Ya Allah, tolonglah damaikan kehidupan rumah tangga kami. Di tahun itu, dicatat tuh nanti bahwa Allah kabulkan doa, bahwa Allah membaikkan keluargamu misalnya. Jadi pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam 1 tahun. Akan dicatat ajalnya, rezekinya, dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam 1 tahun. Ya, jadi takdir tahunan. Begitu ya teman-teman semua. Yang ketujuh, keutamaan dari Lailatul Qadar. Dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Diampuni oleh Allah. Tadi Mas sudah katakan, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi Lailatul Qadar yang ketujuh keutamaannya, dosanya siapapun yang menghidupi malam itu dengan sholat, doa dan sebagainya, termasuk teman-teman yang haid. Teman-teman yang haid bukan berarti nggak ibadah. Teman-teman yang haid bukan berarti nggak dapat Lailatul Qadar. Haid itu cuman nggak boleh sholat. Selebihnya teman-teman boleh beraktivitas dengan ibadah-ibadah lainnya. Teman-teman boleh doa, boleh zikir, dan sebagainya. Jadi keutamaan yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah bahas tentang 7 keutamaan Lailatul Qadar. Sekarang, teman-teman berikutnya yang akan kita bahas adalah, tadi udah dicatat semua ya, teman-teman semua ya, apa perlu diulang sedikit? Oke, tadi kita bahas secara singkat sudah keutamaan tentang Lailatul Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar yang pertama, Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran. Kedua, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita beribadah di dalamnya seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Ketiga, Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, di mana pada malam itu Allah banyak memberikan keberkahan berupa Allah mengabulkan doa-doa kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan kebaikan-kebaikannya pada malam itu. Keempat, keutamaannya adalah malaikat Jibril turun di Lailatul Qadar. Kalau malaikat turun berarti banyak sekali keberkahan di malam hari itu, karena malaikat itu salah satu tugasnya adalah mengaminkan doa-doa kita, menurunkan ketenangan di hati kita. Kelima, Lailatul Qadar itu disifati dengan salam, sejahtera. Kenapa? Malam itu kita merasa tenang yang sangat luar biasa. Syaitan di malam itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan Allah banyak menyelamatkan orang-orang dari hukuman dan siksa pada malam itu. Keenam, Lailatul Qadar itu dicatat takdir tahunan, bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa mengubah takdir kita dalam 1 tahun itu, ya, takdir tahunan. Yang ketujuh, dosa setiap orang akan diampuni oleh Allah ketika dia menghidupkan Lailatul Qadar. Itu keutamaan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan terjadi Lailatul Qadar? Tentu saja Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tentu Rasulullah SAW ingatkan, carilah Lailatul Qadar itu lebih ke malam-malam ganjil ya. Kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Atau dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, namun jika engkau ditimpa keletihan, maka jangan dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Ini udah masuk ke 7 malam yang tersisa nih teman-teman semua. Ya. Dan pendapat paling kuat dari berbagai macam pendapat yang ada, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dikatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada setiap malam ganjil dan 10 malam terakhir, dan waktunya pindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa mungkin malam 21, tahun depan mungkin malam 23, tahun depan mungkin malam 25, tahun depan lagi mungkin malam 27, 29, beda-beda teman-teman semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita tadi ya, kalau memang nggak dapat di 10 malam terakhir itu, maka perhatikan mungkin bisa di 7 hari terakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, 5 malam yang tersisa, kata Rasulullah SAW. Jadi apa maksudnya di sini? Allah menyembunyikan pengetahuan tentang kapan itu Lailatul Qadar. Kenapa? Agar terbedakan antara orang yang sungguh-sungguh mencari malam itu dan orang-orang yang malas. Jadi Allah nggak menyebutkan secara spesifik malam keberapa. Karena Allah ingin lihat mana orang-orang yang malas, mana orang-orang yang sungguh-sungguh, mana orang-orang yang lalai, mana orang-orang yang memaksakan diri beribadah. Uma cerita sedikit teman-teman semua. Sudah beberapa hari ini Uma i'tikaf. Dan Masya Allah luar biasa ya. Semalam Uma i'tikaf juga. Masjid penuh luar biasa. Dan semua orang tuh baca Quran. Masya Allah. Sholat, doa. Sampai kalau kita mau tidur tuh kita malu gitu. Ngeliat mereka, ya Allah mereka masih ibadah. Jadinya kita ibadah lagi. Kita tidur sebentar, pas bangun orang-orang masih ibadah nih. Kita ngerasa termotivasi untuk terus beribadah. Beda kalau kita di rumah. Di rumah boleh kok, nggak ada masalah. Tapi di rumah itu cenderung kita akan lebih banyak tidur. Cenderung kita lebih lalai. Karena nggak ada
teman-temannya gitu. Tapi kalau i'tikaf, kita lihat kanan kiri kita sholat, kita lihat kanan kiri kita nggak henti-hentinya baca Quran. Kita lihat kanan kiri kita nggak henti-hentinya menurunkan air matanya. Jadi kita ngerasa malu kalau kita tidur terlalu lama gitu. Atau kita ngerasa sia-sia kalau kita ngobrol terlalu panjang gitu. Jadi itulah hikmah antaranya kenapa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar supaya Allah bisa bedakan mana orang yang sungguh-sungguh mencari malam tersebut, mana orang-orang yang malas dan lalai. Ya, baik. Kita sudah bahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kita juga sudah bahas mengenai waktunya. Sekarang kita akan bahas tanda-tandanya. Apa sih tanda-tanda Lailatul Qadar? Pertama, tandanya malam itu udara dan angin itu terasa tenang sekali. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kelembutan. Malam itu cerah, tidak panas, tidak dingin. Pagi harinya mataharinya bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ya, bukan yang terang benderang gitu ya. Jadi ciri-ciri pertama Lailatul Qadar itu udara dan angin terasa tenang. Malam itu malam yang penuh dengan kelembutan. Kedua, ciri-ciri Lailatul Qadar. Malaikat menurunkan ketenangan. Kan malaikat itu kan turun. Kalau malaikat turun, malaikat menurunkan ketenangan. Sehingga manusia pun merasakan ketenangan pada malam itu. Dampaknya apa? Manusia akan merasakan kelezatan dalam beribadah. Dia akan rasa nikmat. Entahlah pada malam itu beda gitu dengan malam-malam lainnya. Nikmat betul ketika sholat. Nikmat betul ketika doa. Nikmat betul ketika baca Quran. Itu ciri-ciri Lailatul Qadar tuh. Malam itu karena malaikatnya banyak sekali turun, di mana malaikat turun artinya menurunkan ketenangan. Jadi malam itu kita rasa ibadah kita tenang dan nikmat dan lezat. Kalau kita sudah nikmat, namanya orang menikmati, pasti mau lama-lama gitu. Jadi kita tuh rasanya doa kita nikmat, lezat, ibadah kita lezat, baca Quran kita nikmati malam itu luar biasa. Itu ciri-ciri Lailatul Qadar. Ketiga, ciri-ciri Lailatul Qadar berikutnya, manusia itu bisa lihat malam ini dalam mimpinya. Jadi ada orang mimpi tentang Lailatul Qadar. Nah, sebagian manusia, sebagaimana para sahabat juga bermimpi, bisa melihat malam ini dalam mimpinya. Itu ciri-cirinya. Keempat, ciri-ciri Lailatul Qadar, pada pagi hari matahari akan terbit dalam keadaan jernih. Nggak ada sinar. Nggak ada sinar yang menyengat, jernih. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Subuh hari dari Lailatul Qadar, dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar. Pagi itu, mataharinya terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Ya, jadi mataharinya jernih, nggak ada sinar, nggak menyengat gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri Lailatul Qadar. Sekarang, kita akan bahas mengenai amalan-amalan pada Lailatul Qadar. Apa yang kita bisa lakukan amalan-amalannya? Pertama adalah yang kita bisa lakukan, i'tikaf tentu saja. Kita akan bahas i'tikaf ya teman-teman semua. Ini amalan yang kita bisa lakukan. Sebelum kita bicara panjang tentang i'tikaf, banyak manusia-manusia itu meninggalkan i'tikaf. Kenapa? Kenapa engkau tinggalkan i'tikaf? Padahal itu sunnah Nabi. Apa sih tujuan dari i'tikaf sampai kita disunahkan betul-betul untuk i'tikaf? I'tikaf itu sunnah muakkadah loh teman-teman sekalian. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Nabi itu biasa melakukannya. Namun sepertinya i'tikaf ini di sebagian masyarakat meredup ya. Artinya nggak familiar gitu, nggak populer. Kenapa? Orang-orang yang melakukan i'tikaf ini mudah-mudahan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menghidupkan sunnah Nabi. Baik teman-teman semua, kebanyakan kita lihat sunnah-sunnah Nabi ini dilupakan oleh umat Islam. Kenapa? Sebab-sebabnya diantaranya pertama lemahnya iman. Lemah imannya. Dia terlalu berlebihan dalam menikmati kelezatan dunia. Lebih baik malam tidur, lebih baik malam berselimut gitu ya, daripada harus bangun, misalnya begitu. Tentu saja hal itu membuat orang tersebut nggak mampu menjauhi kenikmatan itu jadinya, walaupun cuma sejenak. Atau ini bisa terjadi kepada orang-orang yang meremehkan surga, sehingga mereka lebih cenderung santai. Mereka tidak mau menanggung sulitnya i'tikaf, meskipun i'tikaf itu menggapai ridhonya Allah. Andaikan mereka tahu keutamaan dari i'tikaf, tentu mereka akan bersegera untuk melakukan i'tikaf. Ya,
Kemudian apalagi sih penyebab orang-orang ini meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, termasuk salah satunya adalah i'tikaf. Karena mereka mencintai Nabi Muhammad SAW, cinta sekedarnya saja gitu, tanpa action. Ya, kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi, ya sunnah Nabi adalah i'tikaf. Kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ya, jadi untuk i'tikaf teman-teman semua, banyak ulama itu heran pada orang-orang yang meninggalkan i'tikaf karena Nabi selalu melakukannya. Istri-istri Nabi juga melakukannya. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan i'tikaf sejak masuk Madinah sampai Allah mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah meninggalkan. Lalu kenapa kita tinggalkan i'tikaf? Jadi i'tikaf ini memang kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sampai akhir hayatnya. I'tikaf 10 malam terakhir di Ramadan. Ini menjadi pembinaan ya, secara intensif untuk kejiwaan kita sebetulnya. Maka lakukan teman-teman semua selagi teman-teman bisa, walaupun hanya beberapa jam. Karena mungkin besoknya teman-teman kerja, teman-teman sekolah. Tapi pada malam itu teman-teman sempat untuk berada di masjid. Ya, jangan kita bablas di rumah, terus nanti bablas tidurnya. Kenapa sih i'tikaf? Tujuan i'tikaf apa sih? Supaya kita dapat Lailatul Qadar, itu tujuan i'tikaf. Karena kalau di rumah, khawatir lalainya banyak, tidurnya banyak. Jadi tujuan i'tikaf itu supaya kita dapat Lailatul Qadar. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW beriktikaf di 10 awal Ramadan dan kemudian iktikaf di 10 tengah Ramadan. Ya, kemudian berkata Abu Sa'id, beliau mengambil tikar dengan tangannya lalu beliau bentangkan di sekitar tenda gitu ya. Maksudnya adalah Rasulullah SAW tuh iktikaf tuh tiap malam gitu. Kemudian pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya beriktikaf pada 10 hari pertama untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya beriktikaf di 10 pertengahan, kemudian didatangkan kepadaku, sesungguhnya Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir. Jadi Rasulullah itu iktikaf sepanjang hari, teman-teman, sepanjang malam, teman-teman semua. Ya, jadi di sini lihat bagaimana Rasulullah SAW banyak menghabiskan diri di masjid, mengurangi perkara-perkara dunia di Ramadan. Apalagi kita, kayaknya udah cukup deh. 20 lebih hari kemarin kita sibuk dengan perkara dunia. Sekarang udah waktunya sempit banget waktunya untuk kita sungguh-sungguh dengan i'tikaf kita. Itu ya teman-teman semua. Jadi kita lihat ya kesungguhan Nabi Muhammad dalam mencari Lailatul Qadar bahkan sebelum waktunya 10 malam terakhir kan Lailatul Qadar. Begitu semangatnya Rasulullah SAW hingga Rasulullah itu memulainya dari 10 awal, 10 pertengahan, kemudian terus sampai 10 terakhir. Jadi inilah puncak kesungguhan dalam menggapai Lailatul Qadar. Sudah sering kita dengar keutamaan Lailatul Qadar, tapi nggak sungguh-sungguh kita dalam mencarinya. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sungguh-sungguh, maka kita pun berharap bahwa kita pun bisa juga bersungguh-sungguh. Rasulullah SAW, teman-teman semua, itu memutus hubungan dengan manusia pada saat di 10 hari terakhir. Beliau menyendiri, berkholwat. Beliau nggak sentuh istrinya di 10 malam terakhir. Betul-betul beliau mau memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya, betul-betul hanya menghadap Allah, memutus hubungan dengan manusia-manusia lainnya, mengkhususkan diri untuk sholat, doa, zikir, tilawah, Quran. Itu, i'tikaf. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman semua, malam ini atau malam besok silahkan masih ada sisa waktu untuk cari masjid dan bisa i'tikaf. Teman-teman bisa i'tikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa i'tikaf dan sampai beliau wafat, lalu istri-istri beliau pun beriktikaf setelah Rasul wafat. Jadi istri-istri Nabi pun juga beriktikaf. Ya, istri-istri Nabi juga beriktikaf, teman-teman. So, akhirnya perempuan-perempuan juga beriktikaf. Iktikaf di mana? Di masjid. Iktikaf itu bukan di rumah, iktikaf itu di masjid. Ya. Hukum i'tikaf ini tetap berlaku, tidak terhapus, bukan khusus untuk Nabi, karena istri-istri Nabi pun i'tikaf setelah beliau wafat. Artinya kita disunahkan untuk beriktikaf. Dibolehkan i'tikaf bagi wanita. Mayoritas ulama mengatakan disunahkan bagi para wanita untuk i'tikaf sebagaimana kaum pria. Jadi wanita-wanita disunahkan juga untuk i'tikaf di masjid.
Tapi syaratnya apa? Syaratnya itikafnya dilakukan dalam keadaan suci, artinya suci dari haid. Kedua, bebas dari fitnah, bebas dari godaan pria, dan diizinkan oleh suami. Itu syarat kita boleh iktikaf. Ya, makanya Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Bukhari, tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ketika itu ada kecuali dengan izinnya. Sama juga iktikaf. Kalau suami nggak izinin ya nggak bisa. Tapi kalau suami izinin, aman dari fitnah, kemudian teman-teman suci dalam keadaan suci, teman-teman iktikaf, pergi ke masjid. Saya bahas dulu sedikit tentang panduan i'tikaf ya teman-teman semua. Jadi i'tikaf panduannya itu dia harus di masjid ya. Masjidnya masjid apa? Boleh di masjid mana saja. Jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan masjidnya boleh di mana saja. Boleh masjid yang kecil, boleh masjid yang besar, apalagi silakan. Wanita beriktikaf. Kenapa istri-istri Rasulullah SAW juga beriktikaf? Aisyah radhiyallahu anha itu berkata, Rasulullah biasanya beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus beliau, tempat khusus iktikaf beliau, dan kemudian uh, dikatakan Aisyah meminta izin untuk bisa beriktikaf sama beliau, maka beliau izinkan. Jadi istri-istri, perempuan-perempuan sunnah untuk beriktikaf juga. Kapan? Berapa jam? Lama waktunya berdiam diri di masjid? Nggak ada batas waktunya. Nggak ada batas waktu maksimalnya. Ya, silakan teman-teman sebisa mungkin teman-teman i'tikaf full itu lebih baik. Kalau Imam Malik itu mensyaratkan minimal 10 hari, ya betul-betul 10 hari gitu. Walaupun i'tikaf itu tidak ada batasannya ya. I'tikaf tidak ada batasan waktu minimalnya. Kalau kata mayoritas ulama, boleh cuma sesaat di malam hari atau sesaat di siang hari. Yang penting ke masjid, ya. Setelah tarawih itu mungkin berdiam diri dulu sampai jam 12 malam misalnya, gitu. Ya begitu ya teman-teman semua. Jadi yang diperbolehkan pada saat i'tikaf itu apa? Boleh keluar masjid pada saat kita menunaikan hajat misalnya untuk makan, minum dan lain-lain. Boleh mengantarkan orang ya yang mengunjungi kita sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain boleh ketika i'tikaf. Boleh istri mengunjungi suaminya di masjid beriktikaf berdua di masjid. Maksudnya kalau kita lihat ya setelah selesai sholat, biasanya kan ketika sahur kita makan di pelataran masjid, biasanya suami istri tuh banyak tuh, istri-istrinya membawa rantang itu makan bersama suaminya itu boleh. Ya, mandi dan berwudu di masjid boleh, bawa kasur untuk tidur di masjid boleh gitu. Kadang ada beberapa masjid yang ada tendanya. Kadang ada masjid yang boleh bawa guling, bawa bantal, bawa kasur lipat itu boleh. Tergantung dari masjidnya ya, tapi itu diperbolehkan. Begitu ya teman-teman semua. Kalau teman-teman mau i'tikaf sempurna, maka itu sebenarnya dimulainya masuk masjid pada saat sholat subuh pada hari ke-21 dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan itu secara sempurna i'tikaf. Kata Siti Aisyah apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke dalam tempat khusus dan kemudian tadi Umat sudah bacakan ya. Dan Siti Aisyah meminta izin untuk iktikaf, maka Rasulullah mengizinkan iktikaf. Jadi iktikaf yang secara sempurna itu tadi tuh memasuki masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21 dan sholat setelah keluar setelah sholat subuh pada hari raya Idul Fitri menuju ke lapangan gitu ya. Adab-adab dalam i'tikaf kita sibukkan diri dengan doa, dengan zikir, dengan salat pada Nabi, dengan mengaji Quran. Kita dimakruhkan menyibukkan diri dengan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kembali lagi teman-teman semua bahwa amalan-amalan yang kita bisa lakukan di 10 malam terakhir ini adalah yang pertama i'tikaf. Ya, berlama-lama kita di masjid untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apalagi yang teman-teman bisa lakukan? Ya, selain i'tikaf, bagi teman-teman yang siangnya kerja, ya atau siangnya banyak kegiatan. Tadi mau katakan i'tikaf tidak ada batas waktunya. Jadi teman-teman bisa memilih mau berapa jam untuk berlama-lama di masjid. Ya, jadi itu amalan yang kita bisa lakukan. I'tikaf. Yang kedua, amalan yang kita bisa lakukan pada Lailatul Qadar itu apa? Menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Dikatakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar.
Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Siapa yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala salat semalaman penuh. Ya, jadi yang bisa dilakukan di Lailatul Qadar adalah salat subuh dan Isya berjamaah. Ketiga, apa yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar? Melakukan salat malam di Lailatul Qadar. Salat malam, kalau di masjid-masjid tuh biasanya pasti ada sholat malam tuh jam 2 sampai jam 3 atau setengah 2 sampai setengah 3, 1 jam biasanya, 8 rakaat biasanya. Sholat malam dipimpin oleh imam. Tapi kalau teman-teman memang malam itu nggak ke masjid, ya teman-teman bangun. Sholat malam pada malam itu. Kenapa? Karena tadi kata Rasulullah, man qoma, apa kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya telah lalu diampuni. Ya, eh jadi sholat. Jadi amalan yang bisa dilakukan di Lailatul Qadar adalah sholat. Sholat malam. Keempat, apa yang kita bisa lakukan di Lailatul Qadar? Mengamalkan doa pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Doanya apa? Doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa doanya? Waktu itu Siti Aisyah pernah bertanya sama Rasul. Kemudian Rasul menjawab, jika ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, maka kata Siti Aisyah, aku harus ucapkan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Doa yang teman-teman panjatkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Engkau suka menghapus kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Itu doa yang dianjurkan untuk dibaca di Lailatul Qadar, teman-teman semua. Maka ya, kita lihat di sini bahwa dianjurkan kita untuk minta ampun banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar. Ya, kita menyangka bahwa amalan-amalan kita semuanya diterima oleh Allah, wallahu a'lam. Belum tentu juga. Oleh karena itu kita minta ampun kepada Allah sebagai orang yang penuh dengan kekurangan atas dosa-dosa kita, kekurangan atas amal-amal soleh kita yang belum sempurna, kekurangan atas hati-hati kita yang banyak nggak khusyuknya, maka kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan di malam itu di mana Allah menentukan takdir dalam 1 tahun, maka dengan doa-doa kita yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, doa itu punya adab ya teman-teman semua. Adabnya kita istighfar kepada Allah, adabnya kita puji-puji Allah, kita berselawat kepada Nabi, kita menghadirkan hati ketika doa, kita yakin doa kita dikabulkan, kita doa dengan suara yang lirih, itu adab-adab dalam berdoa. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Artinya jangan pernah mengatakan, ya Allah saya doa tapi kau tidak kabulkan. Nggak boleh mengatakan begitu. Doa menghadap ke kiblat, doa yakin bahwa permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Itu adab-adab dalam berdoa. Adab-adab dalam berdoa tersebut ditambah lagi dengan permohonan ampun kita kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita insya Allah. Jadi jangan sia-siakan Lailatul Qadar ini, teman-teman semua. Takdir tahunan dicatat di malam itu. Kita bisa minta apapun, bebas minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini rencanakan i'tikaf. Ini malam ke-26 kalau ikut pemerintah. Besok malam 27. 27 itu juga yang paling ramai, apalagi 29 juga. Jadi tinggal sisa waktu 4 hari lagi. Nanti kita masuk Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu disebut sebagai hari kemenangan, seperti bayi baru lahir. Kemenangan buat siapa? Kemenangan untuk orang-orang tertentu. Kemenangan untuk orang-orang yang sungguh dengan Ramadannya. Apa kata Rasulullah? Celaka orang-orang yang ketika berlalu Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah di malam itu untuk bisa menghentikan berbagai macam dosa dan maksiat, untuk dibuat benci dalam berbagai macam perbuatan dosa, untuk dibuat bersih, betul-betul seperti bayi baru lahir, memulai hidup baru lagi untuk jadi orang yang lebih baru. Gitu. Baik teman-teman semua, mungkin segitu ya dari Uma. Untuk teman-teman yang haid, apa yang teman-teman bisa lakukan? Teman-teman tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Teman-teman hanya nggak boleh ke masjid. Artinya nggak boleh tidur dan duduk di masjid gitu. Tapi kalau sekedar teman-teman yakin itu nggak tembus itu teman-teman di pelataran misalnya, ya silakan saja. Tapi nggak boleh berlama-lama di masjid sebetulnya kalau orang-orang yang haid. Sekedar berlalu atau sebentar gitu ya nggak ada masalah. Tapi kalau berlama-lama itu nggak boleh. Kalau untuk orang haid apa ibadahnya? Teman-teman bisa bangun tetap salat malam tetap. Bukan salat malam, teman-teman bangun qiyamul lail menghidupkan malam. Tapi teman-teman nggak boleh sholat.
yang teman-teman lakukan, teman-teman boleh baca Quran. Sebagian mengatakan boleh baca Quran dengan Quran terjemah gitu. Karena lebih banyak ininya ya, tafsirnya atau lebih banyak bahasa lainnya gitu dibandingkan dengan ayat-ayatnya yang asli gitu. Jadi kalau mau lebih aman, teman-teman mau baca Quran pakai Quran terjemah, atau mau lebih aman, teman-teman baca mushaf yang aslinya itu pakai sarung tangan kayak atau apa plastik itu supaya nggak nyentuh langsung ke Qurannya. Itu untuk bentuk kehati-hatian. Teman-teman tentu saja zikir, teman-teman doa, kemudian teman-teman beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap hidupkan malam, nggak ada bedanya. Teman-teman tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan berarti haid itu membuat kita malas dan tidur. Sayang banget malam itu kalau teman-teman lewat malam itu ibadah yang setara 83 tahun 4 bulan teman-teman terlewatkan, wah itu sayang sekali. Yang harusnya doa di malam itu Allah bisa menyembuhkan penyakit seseorang, Allah bisa memberikan rezeki, melunasi hutang-hutang kita misalnya karena sebab doa kita, kita lalai hanya karena tidur gitu teman-teman semua. Makanya kalau bisa sisa-sisa 6 hari terakhir ini dikurangin, aktivitas dunianya tuh dikurangin supaya bisa bangun di malam hari, nggak terlalu ngantuk di malam hari gitu. Begitu ya teman-teman semua, semoga semangat, minta sama Allah kekuatan supaya bisa ibadah di malam hari. Teman-teman bisa sholat apa? Sholat tahajud, tidur dulu tapi ya. Atau teman-teman sholat apa? Sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, silakan. Ditutup dengan sholat witir kalau yang belum witir, gitu. Baik, mungkin segitu teman-teman semua. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumat Mubarak. Silakan bagi yang masih ngantuk, mungkin kalau bisa lanjutkan tidur, lanjutkan tidurnya lagi. Supaya Allah kasih kita energi biar malam harinya kita bisa lebih bangun, gitu ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.